Welcome back. Let's talk with John Paul and MC Bensu. Nah, setahu saya nih, kalau sosial media yang lagi top-topnya kan pastinya ada TikTok ya kan. Kalau Instagram udah lama ya kan. Betul. Sekarang TikTok lagi gila-gilanya. Ya. Namun luar biasanya ternyata yang paling tinggi ininya nominasinya bukan TikTok loh. Apa tuh? Bigo. Ya, Bigo. Dan Bigo. ngetrennya sekarang katanya sebulan bisa dapat ratusan juta, puluhan juta. Apa benar sih? Caranya gimana gitu? Itu penasaran juga Iya gua. kan? Oke, kita sambut langsung dengan narasumber kita hari ini, Lydia. Ini Ratu Bigo nih kayaknya. Apa kabar Lydia? Baik, Koko. Baik, ya. Asik. Lydia boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Boleh. Nama saya Lydia. Terus saya awalnya itu saya memulai karir saya itu di MUA ya. Oke. Makeup artist. Terus waktu masa pandemi itu sempat stop. Pertama kali kita kenalan waktu itu masih makeup artist ya? Masih makeup artist kok. Oke. Terus ya memang di samping itu juga ada lakuin seperti online shop gitu. And then ada juga import Import apa tuh? kosmetik. Kosmetik. Kirain cowok tadi. Maunya kok. Pernah jadi model? Dulu, tapi itu aku modelnya cuma rambut doang di salah satu salon mungkin fame banget ya di Medan, Exjo, dan saya pernah jadi asisten dia di make up juga. Memang sih kelihatan sih ya. Dan dia juga ada julukan macan. Apa itu? Mama Macan. cantik. Katanya ya. Apa sih Mama Apa cantik? udah nikah? Mami cantik. Udah Udah nikah nih. Oh, Single udah. parents. Udah. Oh ya. Oke. Single parents. Anaknya berapa sih? 2. Single parent 2. Nggak kelihatan ya. Beda. Sebagai macan. Beda mama ya. Mm-mm. Nah, untuk Lydia sendiri nih, sekarang kan kita pengen tahu juga sebenarnya Bigo itu apa sih Bigo? Awalnya saya tahu Bigo sebelum saya gabung di agensi Lollipop ya. Sebenarnya itu di 2016 itu saya udah tahu Bigo. Iya. Saya pernah try to be like sign up, and then masuk lihat-lihat itu Bigo di dalam apa. Ternyata waktu pada masa itu kan nggak ada manajemen agensi ya kan. Jadi ya di dalam itu keindahan lah. Bahasa halusnya itu keindahan, tapi di dalam itu seperti you want to see semongko tarik sis inside have. Kalau mau nari seksi juga ada. Oh ya? Yes. Sampai sekarang sih masih ada sebenarnya. Jadi Lollipop ini adalah manajemen kamu. Iya. Lollipop. Gua Saya pikir gabung Bonbon. di Lagi top tuh Lollipop. Iya ya. Wis. Banyak tuh orang-orang entertain masuk ke dalam kayaknya. Tapi dari dulu gua juga sering makan Lollipop sih. Iya kan? Kenapa harus Lollipop ya namanya? Tahu nggak ya? Harus ada manajemen kayaknya. Aku nggak pernah nanya Nggak pernah sih, nanya. nggak pernah nanya. Kenapa tertarik sama Lollipop? Kan banyak kayaknya manajemen kayak Betul. Bigo gitu. Sebenarnya Lollipop itu salah satu agensi terbaru ya di Medan, dan mereka baru running sekitar 4 atau 3 bulan kalau nggak salah. Jadi waktu aku gabung mereka udah running 3 bulan. Jadi boleh ditotalin udah 5 bulan lah sebenarnya agensi ini. Tapi waktu saya gabung itu saya diajak salah satu teman aku, yuk kita gabung yuk di Bigo, ikut. Aku bilang ini jangan-jangan agensinya keindahan nggak gitu kan? Soalnya yang saya tahu di Bigo itu kebanyakan agensinya keindahan dulunya. Sempat jelek kan sama si Bigo. Nah waktu saya masuk dia bilang coba you browsing and then you try, lu kan punya account, lu follow deh katanya gitu, lu lihat talent-talent di Lollipop itu seperti apa. Rupanya talent-talent di Lollipop itu masing-masing punya talentnya. Ada yang nyanyi, ada yang makeup, Nari, dan ada yang cuma deep talk. Nah, ada yang sharing-sharing, gombal-gombal, kayak temanku itu satu. Gosip lah, gitu-gitu lah. Yang katanya jarinya cuma 4 bro, 1, 2, 3 dan 4. Betul juga ya. Bisa juga ya. Betul Koko. juga. Nah, jadi yang membuat kamu tertarik itu semenjak lockdown berarti ya? Ya, tahun semenjak kemarin lockdown, kan? iya, Tahun iya. kemarin lockdown, akhirnya dia tergiur dengan manajemen Lollipop, akhirnya terjun, udah hampir 5-6 bulan ya? Hah? 2 bulan. 2 bulan ya? Saya mulai lihat itu pas mereka udah jalan 3 bulan, saya ikutin tracknya mereka dulu. Karena kan saya mau join sesuatu, saya harus lihat dulu dong. Gitu. Boleh tahu nggak di dunia Bigo ini kan ada agensi nih, pasti Lollipop kan banyak talent-talentnya. Yang paling banyak diminati itu apa sih gitu loh?
Sebenarnya paling banyak diminati di Bigo tuh ngebacot sih, koko gosip, ngegibah, ngomongin orang, lebih seksi, and then sex talk. Dia tuh lebih ke prahara, kayak ngadu domba gitu. Oh gitu. Lebih ke situ sih kontennya. Terus penghasilannya apa? Tapi nanti lah aku, jangan ke penghasilan dulu, itu terakhirku. Penghasilannya banyak. Maksudnya aneh gitu kan? Iya. Ngebacot terus. Lydia sendiri apa coba? Aku sih lebih ke ini ya, nyanyi sama lebih ke deep talk and about life lah gitu. Terkadang juga saya juga mau bosen ya, nyanyi melulu, deep talk melulu. Jadi maksudnya pas buka handphone terus ngomong beberapa kata terus kamu nyanyi gitu? Enggak. Pasti ada yang request gitu pasti ya? ada yang request. Masuk dulu mereka pasti kita duluan kalau tiba-tiba nyanyi orang masuk kan, apaan sih gitu kan. Ajak ngobrol dulu. Kayak kita nge-live di Instagram juga loh kok sebenarnya. Cuma di Instagram kan kita nggak, gimana ya, kita nggak menghasilkan, nggak ada agensi. Terus kan kita harus menghasilkan dari penjualan kita, kayak lagi promoting, marketing online gitu kan. Benar. Tapi kalau di Bigo itu kita mengharapkan saweran orang. Tapi cuma satu, Bigo itu paling palaknya itu spendernya paling gak suka ya. Lu masuk lu langsung star gua nge-lag, gak boleh gitu. Itu langsung dia gak akan masuk lagi ke room lu. Maksudnya? Dia kan ada star. Oke. Nah, star itu dari pagi sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya udah lewat jam 12 malam tuh udah 0 star. Nah, star itu menandakan kamu kumpul berapa banyak bins dalam satu hari. Itu yang bisa ditukar dengan duit lah. Iya, benar. Selama 1 bulan. 1 bulan udah bisa tukar atau per hari bisa tukar? Enggak, dia harus 1 month. Tukarnya ke agensi? Enggak, langsung aja ke Bigo. Langsung ke Bigo. Jadi agensi dapatnya apa? Itu dia udah langsung separate sih, agensi. Karena makanya kenapa di Lollipop di Bigo itu ya, dia tuh ada tanda agensinya, logo dan juga ada namanya kita di belakang kayak Lydia Lolly. Iya. Terus selama 1-2 bulan ini sudah pernah menghasilkan berapa duit nih? Awalnya bulan pertama, by the way, bulan pertama itu saya menghasilkannya juga nggak banyak ya. Jadi mungkin orang baru, saya talent baru di dalam, jadi banyak sih yang lewat. Masuk tapi belum spend awalnya. Jadi aku mulai menghasilkan itu di bulan pertama tuh di minggu kedua. Minggu kedua saya menghasilkan tuh booming sih, dari yang harusnya bin saya itu cuma 100-an bins, cuma 150 bins. Bisa kencangnya itu jadi 15.000. Naik berapa persen itu? 1 bin itu berapa rupiah jadinya? 70. Oh, 70 rupiah. Berarti bulan pertama dapatnya lumayan lah, sekitar Saptiau lah. Enggak. Sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan standar sih. Bulan kedua baru meledak sih kok. Dan dengar-dengar kamu pernah jadi juara 2 atau juara top berapa? 3. Top 3 ya. Top 3. Even when I'm being top 3 aku nggak tahu sih, karena bannernya di handphone gua nggak keluar. Tapi keluar di bannernya tuh tiap talent semua keluar. Aku nggak tahu aku top 3. Lucu kan? Bagus sih. Nah, sekarang udah ngomongin top 3, apa sih yang dia buat? Betul nggak? Iya kan? Gue belum pernah lihat sih di Bigo sih, kayaknya gue nggak ada Bigo. Sama. Saya juga belum pernah. Coba sign up, jalan-jalan. Lu totok sih Ben? Enggak. Karena kan dia bilang cuma modal ngomong-ngomong. Aku jadi aneh kalau dia kan. Ngebacot doang kan. Iya, karena MC itu kan dia harus pinter ini kan. Iya. Tapi di Lollipop ada 2 MC sih. Mungkin ada Fami dan Clara. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau join ke Bigo, kan nggak harus melalui agensi kan? Join sendiri boleh nggak? Coba. Boleh. Habis itu bisa klaim duit gak? Itu masih ada levelnya kok. Pelan-pelan gitu ya. Iya. Kecuali kalau dari agensi dia bisa langsung. Iya, gitu lebih cepat sih. Oh, bedanya begitu. Mantap juga Bigo. Agensi untungnya apa sih? Agensi untungnya apa ya? Agensi misalnya dia nyari nih, nyari banyak talent kan. Terus semua talent itu pasti kan menghasilkan banyak, komisi sedikit lah, dan sebagainya. Ya mungkin mereka 70, gimana? Mereka berapa? Gini, agensi itu seperti 70% kita ngambil, 30% mereka ngambil. Oh, 30% ke agensi ya. Berarti asumsinya 1 BIM tuh 100. Talent sampai 70, agensi sampai 30. Ya gitu. Kaya dong ya. Mantap juga agensinya. Agensinya gemuk nggak?
Orang gemuk itu suka korupsi biasanya. Yang mana nih? Ampun ya bos. Nah, yang saya dengar kan kebetulan teman saya juga ada join di Lollipop tuh. Katanya dia kena ban dalam arti pas dia live ada kelihatan kartu. Atau ada yang kelihatan rokok misalnya. Itu kan kena ban. Kenapa yang seksi dance malah nggak di ban? Nah, cuma katanya satu. Ada juga bro. Kena kelihatan garis dada juga di ban katanya bro. Nah, kenapa mereka bisa kena ban seperti yang nggak seksi ya? Mereka bisa konten yang mereka daftar di Bigo awalnya mungkin bukan keindahan. Oke. Cuma waktu kita masuk itu kan kita ada sign contract. Kan ada kategori kamu itu. Kayak YouTube lah, ini video mau ditonton siapa gitu ya. Konten kamu apa gitu kategori gitu. Jadi kalau misalnya kita daftar ke yang lebih lebih dewasa, berarti merokok boleh dong? Enggak, merokok enggak memang juga. di mana dilarang merokok sih. tetap nggak boleh. boleh. Tapi kalau misalnya keindahan, seksi nggak ada masalah. Seksinya juga ada batas sekarang. Kalau dulu kan dia boleh langsung nude gitu. Iya. Kalau dulu ya, kalau setahu aku, ya Bigo itu nude langsung gitu. Itu yang disebut lamer orang tuh. Dari dulu kan sering sebutannya lamer. Itu namanya lampu merah. Lampu merah artinya sama sekali itu, nggak sensor, kelihatan. Ya, sama sekali nggak ada sensor. No. No sensor dulunya. Sekarang sih lebih ke mereka ini kayak ini. Jadi pakaiannya itu misalnya keindahan cuma boleh nampak belahan, baju boleh seksi tapi jangan sampai nampak jangan bugil lah maksudnya ya. Jadi selama kamu main di Bigo ini, ada nggak misalnya kayak satu idola kamu gitu? Mungkin kamu pernah lihat ya kan Bigo yang di luar negeri atau dalam negeri, kamu merasa dia sangat memotivasi dan inspirasi kamu gitu? Jujur aja ada di Indonesia ada satu ya namanya Sashimi. Nah, yang lucunya gue pernah masuk ke room dia cuma no expression, mukanya tuh nggak ada ekspresi, nggak usah bacok juga gitu. Dia cuma masuk, orang kirim kayak dragon, gogon, terus kan 10.000 diamond ya. Dia cuma gini, gue mau gitu. Dan tuh gue mau, dah ekspresinya seperti itu, dia balik lagi to the laptop and then doing the things gitu. Begitu aja? Ya. Dapat duit? Ya. Cantik orangnya? Cantik orangnya. Oh cantik. Mau bilang cantik banget masih banyak yang lebih cantik dari dia sebenarnya. Tapi dia punya ininya mungkin. Rezeki dia sih. Karena jadi hipnotis kali nonton tuh. Masa hipnotis? Ya semua? dia sekali kan. Gue mau. Kan langsung dragon. Gue mau. Terus dia balik tapi lagi. Setelah dia pegang laptop kan belum tentu dapat dragon lagi bro. Pas dia gue mau aja dapat dragon. Enggak juga. Oh enggak juga. Dia udah dikirim dulu baru gue mau gitu. Pokoknya asal siapa kasih duit dia baru gue mau. Iya, gitu. makanya di Bigo itu ada konten gue mau. Nah, itulah kontennya dia gue mau. Kamu buat juga dong. Pasti aku nggak cocok sih masalahnya. Haisteru dong ya kan. Nah kalau tadi cerita-cerita Bigo kan ada sex talk misalnya, bla 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 lah ada pastinya. Mereka cerita apa sih ceritanya kalau sex talk? Sex talk itu ya seperti pengalaman kehidupan pribadi. Seks kamu, pribadi kamu. Dari awal saya memulai sex talk itu dari kehidupan pribadi saya dulu. Nah kita harus berani membicarakan di depan karena kita nggak tahu tuh siapa aja nengokin kita kan, gitu. Tapi viewersnya yang saya tinjau ya, sex talk itu dari ratusan orang bisa lompat sampai 400, 500. Kalau ngomongin seks, ya pasti. Cuma dalam 1 jam. Karena itu kan nggak pernah turun loh dari situ. Karena di Indonesia nggak ada kurikulum seks kok. Jadi orang sebenarnya pengen tahu banyak hal tentang seks tapi gak ketemu kan. Kebetulan mungkin ada yang bisa berbicara dengan seks, makanya rame. Jadi rencana dong untuk next kontennya pakai seks punya kan. Ya, saya lebih tapi itu saya lebih ke agaknya sudah atau masih rencana nih? Masih trial. Saya mau lihat itu viewers dengan bicara atau enggak langsung? dengan bicara. Oh, dengan bicara. Bicara lebih menarik sih sebenarnya menurut saya. Iya, lebih menarik sih. Masa orang kan penasaran nih, pengen tanya, ada jawabannya kan. Nah, gitu. Sekarang banyak loh, di Instagram juga banyak rupanya ada yang gitu khusus dia sharing tentang seks apa-apa. Seperti yang hari itu cop-cop jambu cerita. Iya, betul. Itu ngeri itu. Ya, tapi memang iya sih. Jadi kira-kira kapan rencana tuh? Saya udah mulai try dalam seminggu ini ya. Saya cuma try lihat viewersnya dulu. Karena saya ingin tahu loh, lebih cocoknya itu di mana kontennya. Kita kan masih mengeraba kan. Selama ini kan udah banyak yang nyanyi, udah banyak yang bacot, ngegibah. Kamu bohong lah, bukan gara-gara mencoba karena kontennya. Jadi karena apa? Karena penghasilannya sih menurut gua. Lu muter-muter nih ngomongnya dari tadi kan. Gua ngerasa kayaknya sih lu meraba, lu lihat kalau misalnya gua ngomong doang, bisa penghasilannya bisa lebih banyak nggak? Kalau
bisa mungkin gue coba lagi untuk membuka lebih lagi ya, bisa jadi kan. Tapi itu memang salah satu tujuannya. Ya, betul kan? Ya, bener. Iya kan. Cuman ya mungkin dengan cara kamu, style kamu sendiri kali kan, begitu kan. Tapi sekarang kalau saya perhatikan ya, kalau seperti Bigo, Instagram Live atau apalah yang namanya sosial media, itu kan sebenarnya dunia halu sebenarnya kan. Halu banget pun kok, halu banget. Yang bisa mempengaruhi dunia nyata kita. Sama seperti teman saya yang hari itu, makan, ngobrol sendiri kayak orang gila gitu. Bawa mobil, semua, bahaya loh sebenarnya loh. Nah, kenapa Bigo itu kita nggak boleh pas kita bawa mobil itu kita nge-Bigo, langsung di ban. Bisa ban 6 bulan, bisa ban 10 menit. Kenapa enggak? Dia buka terus kok dia buka terus. Jangan nampak setirnya sih. Oh gitu ya. Terus yang kedengaran suara jalan, kan ada mobil yang nggak kedap kan. Kita lagi nyetir kan ada itu jangan kedengaran. Kalau kedengaran pasti kena ban. Bisa jadi nih, ntar dia ke depan di rumah aja kan. Sampai dari makan, kerja, sampai mandi dia Bigo terus bro. Nah kalau yang penting jangan kelihatan gitu kan. Sekarang Lydia kan single parent nih, ada anak sepasang. Enggak, dua cowok. Dua cowok, masih kecil. 9 sama 7 tahun. Nah sekarang Lydia terjun ke dunia halu kayak gini, kasihan nggak sama anaknya coba? Gimana cara bagi waktunya? Boleh share nggak ke kita? Boleh. Jadi itu kan nge-Bigo kita itu kan depends on our times ya. Tergantung sama waktu kita. Nah anak-anak itu kan jam segini pada semua Zoom, daring, pagi online pagi. Jadi aku kebanyakan itu jam 12 siap mereka udah makan siang dan mereka udah mulai daring time-nya sama teachernya, sama tutornya itu selama sampai jam 5 sore. That is my time for Bigo. Berarti anaknya Zoom, maknya juga Zoom bro. Anaknya online, maknya juga online. Dia selesai gitu juga selesai. Tapi gitu saya menghasilkan duit gitu. Untuk bayar aset. Zoom anaknya. Bayar aset. Anaknya nge-Zoom bayar bro. Dia bayar ke sekolah ya kan. Nah jadi sekarang kan udah bergabung di agensi ini, ada target waktunya nggak? Ada. Minimal 20 hari itu mesti 50 jam. Selama 20 hari 50 hari minimal 50 jam. Berarti ya 2 hari kalau lu full 24 jam non-stop ya udah 50 jam. Nggak mungkin lah. 2 hari lebih. Ngapain juga? Kalau jam kamu penuhi, bins kamu nggak dipenuhi sama aja, kamu mesti kejar target binsnya. Nah setiap bulan itu tetap upgrade. Saya nggak menyalahkan tuh upgrade, ya wajar aja sih. Push hour to be going to top. Cuma sometimes ada talent ngeluh gitu. Kenapa sih kok tiap bulan ditargetinnya upgrade? Gua bilang tuh biasa di mana-mana juga gitu ya. Tapi gua malah seneng sih. Gua lebih cepet dari 30.000 pins, gua di upgrade jadi 100.000 pins. Saya naiknya tuh berapa persen kok coba? Gila. Itu di bulan kedua ya. Jadi itu pasti gara-gara ngomongin tentang seks tuh. Saya di Bigo itu jadi 2 personality yang berbeda sih. Koko mungkin lihat saya, Lydia when you real life dia seperti begini. Tapi kalau di Bigo udah bukan saya yang sekarang duduk di sini ngobrol-ngobrol gitu. Udah ngomongnya udah beda lagi ya. Pasti. Jadi penasaran gue. Pengen tahu. Nah, kita ask dulu deh. Tapi memang manusia itu hebat bro, serius. Pada saat kamu lihat dia di dunia nyata memang kayaknya begini, nanti di dunia tiba-tiba lalu berbeda dia ya. Berbeda jauh. Kenapa coba di dunia nyata malah lebih ini dibanding dengan dunia halu? Nah, kita di dunia nyata kita kan interaksi dengan manusia langsung dengan siapa aja lah gitu. Terutama pagi saya single parents, otomatis saya jaga dong image anak gua. Nah, itu udah pasti saya utamakan, that's the first priority gua kan. Nah, kalau di dunia Bigo saya pengen tahu gitu. Nobody's know. Jadi yang nonton itu saya juga ada beberapa yang kenal. Ada yang memang teman khusus dia download Bigo buat untuk support kita. Dia cuma nyawerin doang, dia nggak ngapa-ngapain. Ada yang kayak gitu juga ya. Salah satu teman gue banyak. Dia masuk, dia tahu, Lid, lu main Bigo ya, dia bilang gitu. Gua kasih duit gitu. Gua kasih lu deh, dia bilang gua support lu gitu. Cowok cewek juga ada kok, bukan cowok doang. Jadi gini, misalnya gue kenal si Koko, Koko bilang, lu sehari penghasilan berapa sih di Bigo gitu kan? Nah kita tergantung sih orang nyawer, kita juga nggak bisa palakin, tergantung konten kita, kadang rame kadang sepi. Oh gitu, ya udah lu kalau nge-live gue masuk deh, dia bilang gitu. Pada awalnya dia nggak kenal Bigo itu apa, dan dia juga nggak tahu aplikasi itu apa gitu. Gue suruh dia download dan dia cuma masuk cuma untuk jadi spender doang. Acik-acik dong tuh nggak tahu aplikasi.
Enggak, tapi memang Bigo ini udah namanya sempat jelek ya kok. Jadi gue nggak Iya. bisa salahin orang sih. Sampai waktu Bigo itu dia tanya ke temannya, wah ngapain lu main Bigo bro? Dia bilang gitu. Ini kan aplikasi lamer, keindahan semua, nampaknya nenen-nenen semuku semua katanya Iya. gitu. Jadi ada teman gue loh main Bigo, dia juga bukan orang keindahan, tapi gue cuma support temen gue, jadi buka lah aplikasi. Jadi Medan itu jadi terkenal anak lollipop itu banyak masuk itu bukan keindahan. Jadi maka dari situ saya bangga sih, ternyata saya nggak salah milih agensi. Saya Tapi masuk. tunjukin bakat lah. Iya, what begitu. you have inside. Tapi memang benar kok, sebenarnya Bigo ini aku tahu juga udah lama sekali kok. Saya pernah coba, saya pernah sign juga kan. Cuman pada saat di rumah nggak berani bro, kan ada istri kan. Jadi nggak ujung-ujungnya berani, bro? dihapus bro. Kalau sekarang lu gak usah takut, karena ini kita udah terang-terangan. Wah. Ya kan? Kita Iya. nanya juga terang-terangan, ini talentnya juga terang-terangan bro. Iya kan? Jadi kita itu benar-benar supaya ada positif vibe-nya juga ke orang. Jadi Iya. itu semua setiap aplikasi itu ada negatif dan positif. Benar. Cara kita membawa itu arahnya kita di dalam kontennya seperti apa. Kalau kamu mau bawanya lamer ya pasti lamer negatif. Kalau kamu bawanya seperti ngebacot, sharing live dan nyanyi itu ya positif sih for me ya. Bukan kamu nunjuk-nunjukin gimana Iya, sih iya, iya. gitu. Pernah nggak kamu jadi host gitu? Cuman mungkin ada yang ngelihat agak-agak bandel misalnya kan, ngekick terus sampai emosi, pernah nggak? Kita di dalam itu kita nge-host, kita gak ada waktu untuk nge-kick orang. Makanya kita kalau ada viewers yang masuk bisa dipercaya, kita jadikan dia sebagai admin untuk kontrol setiap orang typing gitu pas kita lagi ngobrol. Jadi kalau dia rasa sudah nggak bener, di-kick sama dia tanpa kita harus suruh gitu. Soalnya kan biasanya Dan kalau dia kita orang kalau kayak begini juga ada kayak fans atau hater Bener. gitu ada bro. Ada. Jadi kamu udah ada fans nih? Ada. Hah? Ada kan? Viewers tetap itu udah seperti fans kita sih kok. Setiap kita nge-live dia pasti hadir. Hadir gitu. Masalahnya kan seperti host di Bigo kan hampir mirip dengan MC nih. Kita kan bisa terpengaruh dengan mood. Contoh nih, kita lagi hosting sesuatu di Bigo kan, ada sesuatu yang keluar kan bisa mempengaruhi mood kita. Pernah nggak emosi sendiri atau apa gitu? Enggak sih, saya harus kontrol emosi. Belum pernah ya? Belum. Saya harus kontrol emosi sih. Soalnya kan gini loh, saya bawa nama bukan nama saya sendiri, Iya. agensi saya juga gitu. Kalau misalnya gara-gara saya sebiji aja seorang rusak kan kayaknya nggak lucu ya menurut gue gitu. Asik. Jadi selama ini pernah dong diajak sama ngecek. Itu yang gue mesti cerita ini di pasti sini. ada bro. Karena kenapa? Dia nggak perlu seksi bro. Kayak dia ngomong begini kan. Pasti ada orang ngerasa apalagi kalau kamu sempat cerita kamu punya kehidupan saya ini single parents gini. Jadi bisa nggak nih gua sawer berapa duit, terus gua bisa ajak lu untuk makan, terus gua sawer berapa lagi bisa gua bawa ke hotel, terus bisa keluar kota, ya kan? Pasti ada kan kayak gini-gini kan. Coba cerita. Jadi waktu di bulan pertama itu saya udah dapat yang kayak gitu. Padahal kamu belum ngomongin tentang seks, gitu. dia nggak pakai seksi ya. Nggak pakai seksi, masih kaos gitu kan. Itu Kaosnya kelebihan kaos, muka kamu kayaknya sih. Dia ada talent. Mirip Gaihat ya kan. Iya. Jadi kaos masih kaos yang gede oversize gitu. Sampai saya diprotes loh sama spender gue yang ngajak gue gitu. Lo ngapain sih pakai kayak gitu? Kasih lihat-lihat sedikit deh yang tank top. Dia bilang, bukan style gue loh kok. Saya bilang gitu. Style gue memang kayak gitu. Bilang gitu kan. Oh ya udah, awalnya dia nggak berani ngomong, dia sawer pelan-pelan, masih 100 bin, 200, naiklah ke Kiss Me itu 500 bin. Jadi setiap gift itu punya diamondnya, jadi punya peringkat 500, baru ke Blast Off 1000, baru kemudian waktu saya PK Battle dia kirimlah satu gogon 10.000 pins. Wih, itu langsung touch me ya. Tadi yang kiss me kan segitu. Kalau touch me. Ada istilahnya gitu bro. Nah, jadi di situ ya saya pun ngerasa mungkin dia sawernya itu awalnya saya masih positif loh kok. Oh dia suka dengan pembicaraan saya. Betul. Gitu. Dia sering masuk. Karena kamu kan belum mereng ngomongnya kan. Oke. Dia suka pembicaraan saya, dia suka dengar saya nyanyi. Berarti kan kayak gitu. Oke. Karena setiap saya konten nyanyi dia hadir. Gak pernah miss gitu. Jadi saya merasa saya cocok ya mungkin suara saya dengan dia di kuping dia. Ya udahlah dia masuk ya masuk. Tanpa saya suruh dia expand sebenarnya. Nah udah seperti itu dia udah spend pas pula itu di top 2 aku 20.000 pins. Oke. Nah mulailah dia melenceng. Dia masuk ke room saya. Awalnya saya pikir dia cerita. Masuk ke room maksudnya gimana ya? Masuk waktu kita nge-live. Nge-live kan. Udah saling lihat gitu ya? Enggak. Waktu kita nge-live kan ini kan ini ada di room kamu. Terus dia di room saya lah dia masuk. Dia datang.
mau nggak kalau saya kasih lo 80.000 diamond? Ini orang lain kebaca enggak ya? Baca, semua orang baca. Jadi pas dia tulis itu orang lain juga kebaca. Oke. Viewers lain baca. Berarti bukan DM ya, bukan kayak DM gitu ya. 80K plus handphone 1 dan you ikut aku honeymoon dong di Bali. Handphone gitu. apa dulu nih? Nah, saya tanya handphone apa kok? Oke, pertama itu. Lu mau handphone apa sudah kasih lah, dia bilang gitu. Oke, berarti handphone termahal. Berarti kita ngomong. Terus kalau Balinya dibawa kemana nih? Ke Bali katanya. Dia cuma bilang honeymoon ke Bali. Honeymoon ke Bali. Gitu. Jadi kan di situ banyak sih viewers gua kan pas lagi rame. Pada semua capture dong. Karena aneh. Saya nak keindahan tapi kok bisa diajak keindahan. Oke. Pada semua rame kan di situ kan. Dipanggil entah dari viewers masuk semua. Tiba-tiba meludak jadi 500 viewers gara-gara dia nulis kayak gitu. Jadi di-share sama orang itu kan. Saya bilang, kok nunjak ya viewers saya kok jadi 500 ya, padahal saya keluar konten nyanyi. Itu saya masih ingat bangun pagi dan saya belum mandi, muka saya masih belum make up kok. Nyanyinya tuh bener-bener polos banget, kok bisa mungkin ya? itu yang paling indah kali. Iya, berarti nggak boleh make up dong. Tahu lu jangan make up, ya kan langsung datang tadi. Atau kita pause dulu suruh dia bersihkan makeupnya. bisa juga ya kan. Terus udah kayak gitu ya, saya pikir ini pasti cerita cuma canda lah, joking kan gini. Udah lah saya saya bilang kayak gitu. Saya kamu jangan panggil saya Koko ya, panggil saya Pipi, dia bilang gitu. Papi, Pipi gitu kan. Lo panggil dia. Terus Pipi. dia panggil kamu apa? Mimi? Enggak, dia panggil gue Mimi gitu kan. Okay. Nah jadi udah kayak gitu, udah berlangsung. Saya bilang udah ya, saya off dulu ya, saya bilang gitu. Oke. Dia langsung bilang tunggu. Kalau mau WA, number WA apa, dia bilang gitu. 1 gogon. Ya udah, dia langsung tembak 1 gogon. Pas saya pikir langsung 1 gogon berapa duit tuh? 10.000 sekitar. Kalau gogon ya mereka beli diamond sekitar 3 jutaan lah gitu. Oh, berarti langsung sekali dapat WA 3 juta begitu. 3 juta dia sawer, dapat nomor WA. Oh. Saya silence dia sih. Kan nggak semua orang mau sawer dulu 3 juta cuma nomor WA. Belum tentu nomor WA lu kasih itu bener kan. Wah, gitu. lain kali gue juga mau begitu lah, bro. Ya kan, gue kasih bakpao, lu transfer berapa diamond, gue buat kayak gitu ya. Lanjut terus. Jadi udah kayak gitu, dia benar-benar dikasih 1 gogon, saya kasih dia nomor WA. Saya pikir cuma kasih, dia nggak akan ganggu. Tiap pagi 9.30 tank itu morning call. Cuman tuh ngebacot sama dia doang. Waduh. Itu benar-benar orang saya ngerasa dia. Lu ngebacot kok begini sih? Iya, Ngebacot begini, Lid. Maksudnya kayak gitu sih, harus ngebacot. Kalau 9.30 gue masih lagi handphone. Lu tepok handphone lu berarti dong. Aduh, ngapain lagi nih ya kan? Saya udah mati. Ngapain lagi telepon gue gitu. Apa tuh yang ditanyain tuh? Good morning, udah sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah mandi belum? Nah, gue bilang, Pipi lihat gue udah mandi belum sih? Oh belum, katanya gitu. Aduh. Oh ini setelah dia morning call langsung ini. Langsung WA call, video call. Video call. Karena dia kan udah ngasih ini challenge kan. Terus gue dapet nomor, ya dia langsung DM lah, dia udah nggak di Bigo. Terus dia bilang, gue sengaja video call lu awalnya. Kenapa kalau di video call pagi-pagi? Gue sengaja, gue takut yang lu kasih nomor palsu. Dia bilang kayak gitu. Umur berapa sih? 40-an orangnya. Lu dong, acek-acek lu. Gua nggak 40-an bro. Iya kan, gila lu. Aduh. Jadi bener-bener waktu itu kan udah berlangsung. Ya video callnya masih normal lah kok, masih ngobrol. Jadi udah ganteng kan nih? Orangnya sih ganteng sebenarnya. Hanya gak nyangka kalau pikirannya bisa ke arahnya ke situ aja sih. Iya dong. Karena awalnya dia ngomongnya positif banget sih, nggak nyangka aja sih. Ya tapi kan normal sih, Lid. Iya kan? Normal lah. Gue ngasih lu duit, terus gue nggak dapet apa-apa, denger lu ngebacot doang, ngapain? Nah, yang lucunya awalnya gue tanya dia langsung. Tau lah mulut gue tuh agak lantam kan kalau sama viewers kan. Tapi sebenarnya lu juga harusnya tahu, cuman ya lu masih tahan hold. Sebenarnya lu juga harusnya tahu, iya kan? Terus habis itu ya, gue bilang, Pi, lu nyawer tapi lu nggak dapat apa-apa. Apa bagi lu itu suatu hal yang udah biasa sebenarnya gitu. Ya enggak dong, kata gitu. Awalnya dia pakai cara gimana? Ya udah nanti gue mau jalan-jalan, lu cariin gue dong cewek, kata gitu. Gue cariin kan. Bukan dia jadi kayak mami dong lu. Terus? Gue bukan gue kan, tapi gue yang cariin. Iya katanya, lu jadi maminya, dia bilang gitu. Aduh dosa lo, gue ngambil anak perempuan orang buat lu pakai lo, gue bilang kayak gitu. Bener nggak kan? Ya kan nggak ada yang tahu katanya. Jadi dua apa gue sawer lu, kata gitu. Loh,
lu sawer gue di Bigo cuma untuk gue cariin lu cewek, gue bilang. Awalnya gue bilang, oke, kalau cuma gue cariin, gue kenalin lu ke mami-mami gitu, biar lu kontak aja sama mami, ya lu nggak usah sawer gue lagi, gue bilang kayak gitu. Gak usah masuk ke live gue buat nyawer, karena bukan kerjaan gue kan. Kenapa kayak gitu, dia bilang gitu kan. Aku bilang ya, daripada gue masih ngerjain sesuatu yang bukan kerjaan saya dan mental saya belum mental sampai saya sana, terus merusak nama baik saya juga. Medan itu kan kecil kok, saya bilang ya kan. Nggak deh, gue bilang, loh kok kayak gitu. Terus udah lu kasihlah nomor telepon mami, dia bilang gitu. Gua suruh lah teman saya vote, mana nomor telepon mami yang ada cewek ciwi-ciwi cantiknya, saya bilang gitu. Dikasih, saya vote ke dia. Jadi motif patternnya itu kayak nggak, memang bukan tujuannya ke gue, tapi ujung-ujungnya itu nujunya ke gue gitu. Cuman dia tahu gue tuh mungkin bukan gampangan lah, bukan karena hal duit yang segituan, gue bisa ikut dia enceng gitu. Tes tegangan dia bro, tes dulu. Ya dulu. Tapi kalau lu terlalu lama di dunia halu kayak gini, bisa ini loh, Bisa terpengaruh terpengaruh, loh. ya. Bisa Pasti loh, sih, karena kan namanya manusia ini kan, aduh, gue lagi susah, misalnya kayak bisnis apa kan, kayak lu bilang mua juga kondisi kurang bagus, ya kan, kondisi bisnis lah, kurang kondisi. ini, ya kan, mana tahu tiba-tiba stres mau bayar uang listrik nggak sanggup, top langsung oke, yuk sawer coy. Ya namanya orang lagi stres, bisa kan, namanya orang stres kan bisa silap, siapa aja kan? bisa apalagi sih. begini terus kan, apa sih yang bisa menghasilkan dengan cepat dengan kondisi sekarang? Tapi ya kan? sebenarnya Bigo ini salah satu shortcut. Shortcut untuk menghasilkan. Bener. Sebenarnya sih, Mengerti. karena uang gampang sih ini, sangat gampang sih menurut gue ya. Selama gue perjalanan hidup gue kerja, gue merintis usaha gue sampai detik ini, paling gampang sih Bigo sih. Iya. Hanya duduk Di mana aja, kerjanya bisa di mana aja, gitu. Iya kan? Yang penting ada wifi. Terus Ada selanjutnya mulut. tergantung, ada mulut juga, dan dia juga ada tampang sih, ya kan, Lid? Kalau tampangnya babak belur juga, ya dia mau buka sampai Gimana pun Oh, gak juga akan yang gitu-gitu lihat. aja, ya kan? Bener-bener. Dia masih ada wajah-wajah Rusia gitu ya. Ya. Lu kalau ngomongin Rusia, gue keingetan videografer gue. Iya, gue langsung lihat dia loh. Videografer gue suka yang ini. Oke, Rusia. jadi mungkin Tinggi, gitu kan. Oke. mungkin kita sudahi dulu yang Bigo ini. Oke. Yang saya penasaran sebenarnya kehidupan, ya nggak tahu ya, ini pengen di-share atau tidak ya, terserah Lydia nih. Pengen tahu nggak dalam kehidupan ini apa hal tergila yang pernah Lydia alami? Kalau di dunia Bigo sih sebenarnya hal tergilanya ya itu tadi aku udah cerita, yang aku bukan keindahan bisa di BO orang juga Ya, gitu. Nah di kehidupan nyata aku, hal tergila aku yang nggak bisa aku lupain ya karena gimana ya, dulu terlalu cepet untuk Jatuh cinta. Bukan. Bukan. Oh sorry. Aku sempat gak mau merit sih kok. Oh, memutuskan meritnya Satu minggu sebelum mau Umur hari. berapa merit? 22. Wih cepet loh. Enggak lah, istriku 20. Hah? Oke, Itu pengen atau apa sih? Saya di Oke. usia 22 saya tuh married tuh ex husband saya tuh beda sama saya 8 tahun. Lebih besar. Ya lebih tua, Oke. dia 8 tahun. Terus katanya udahlah Kong, gua udah tua, cepet lah katanya gitu. Ya udah, saya pikir awal-awalnya dia memang orangnya sih penyabar ya. Kalau dari emosi ya, karena kita belum satu atap gitu. Iya. Tapi waktu mendekatin hari H 1 minggu sebelum itu, bisa mother-in-law aku telepon mama gue tuh marah-marah, dia telepon. Oh ya? Yes, that's a surprising, apa setiap orang mau menikah itu seperti itu gitu. Oke. Terus saya sempat bilang saya nggak mau menikah deh, saya bilang gitu. Oh mendadak langsung lu udah gak mau juga gitu. Saya bilang nggak mau menikah. Jadi mama saya kan orang Medan, tahu lah masih Iya. kolot kan. Lu coba sewa. Iya. Nah, artinya lu buat malu nama baik Benar, keluarga. Sebentar mau married, sebentar enggak gitu. Jadi kalau bilang Udah announce lah kok, udah dibagi undangan. Iya. udah announce kan, tinggal seminggu. Kalau kayak gitu biasanya One MC week. stress tuh kayak gitu. tuh. Jadi Jadi atau enggak nih? Waduh. saya sempat telepon MC gua loh. Malam itu jam 12. Kayaknya gua nggak jadi nikah kok. Lu mau ngambil uangnya, lu ngambil, lu nggak usah balikin gua. Mama gua tambah stres kan. Oke. Karena itu WO semua saya atur sendiri. Hmm. Stres dong dia tiba-tiba. Wah cabok ya bu jadi kihun. Kan stres juga kan. Iya dong. Cowoknya what orang happened? Medan juga? Ya. Oke, terus? Jadi gua bilang daripada gua nikah masuk ke neraka, bagus gua mati deh gua bilang. Itu neraka itu. Ini udah tanda gua masuk going to the hell, gua bilang gitu. Jadi mama gua bilang udah lalu nikah, nanti kalau ada apa-apa gua bantu lu gitu-gitu. Aku pikir ya udah demi nama baik keluarga, ya gua nikah. Waduh. Tuh gua nurutin kan. Oke. Nah gua nikah, akhirnya bener-bener tahun ketiga itu bener-bener horor. Kayak saya tuh mimpi buruk banget. Setelah menikah 3 tahun. Ya,
Jadi Tapi awal-awal itu anak udah tetap cetak terus lah ya. gini, waktu aku Horor yang enak. Enggak, iya, itu kan tahun ketiga tuh. Ya maksudnya anak udah sempat cetak, Bro. Iya, Oh, iya, iya. udah sempat Anjir. bruce gitu kan. Walaupun horor tetap cetak terus. Iya, iya. Enak tetap enak, horor tetap horor. Dunia itu memang begitu, Bro. Ada yang serem, ada yang tidak. Iya, iya. Ada yang halu dan ada yang nyata Iya, ya. iya. Yang nggak serem itu ya itulah. Terbukti anaknya ada 2. Umur 8 tadi ya. Cowok lagi ya kan. Cowok dua-duanya ya kan. Karena kalau rumolnya kalau dapat cowok itu berarti tahan lama gue. Ya bisa jadi. Akhirnya dia dapat horornya. Oh iya, kan. udah lanjut. Jadi kan udah kayak gitu ya. Sampai waktu hamil kedua itu sempat itu udah mulai cekcok sih, Saya pikir udahlah nih mau kukurin kan masih muda, hamil belum 1 bulan. Mau saya kukurin, saya ke dokter sendiri. Dok, saya nggak mau lahirin anak ini deh. Itu udah sempat stres loh, udah picu stres aku. Itu masuk tahun kedua. Itu anak saya yang besar itu udah 1 tahun jalan 1 tahun berapa bulan gitu. Saya hamil. Terus stres lah. Kita orang hamil kan stres banget kan. Dipicu kayak gini, tambah stres. Saya ke dokter. Saya mau gugurin deh nak nih, bilang gitu. Jadi dokter bilang jangan. Ngapain digugurin? Aku nggak bisa, aku bilang. Bapaknya nih kayak bangsat banget, saya bilang gitu kan. Oke, lu mau gugurin mesti tanda tangan dia loh. Lu masih ada ikatan nikah, dia bilang gitu. Suruh dia datang. Dia nggak mau digugurin. Dia bilang saya bisa tanggung jawab dia bla bla bla. Oke, saya kasih dia another chance, kesempatan. Pulang marah-marah dia. Ngapain lu gugurin? Gue bilang lu aja nggak biayain gue, selama ini gue yang biayain lo. Nikah. Gue bilang sorry ya, by the way lu di luar cari lonte aja lu masih bayar. Gue bilang gue ini udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi kayak babu, udah jadi lonte lah bagi lu. Tapi lu kayak gituin gue bilang gitu. Ih, akhlak lu di mana sih, gue bilang gitu. Kalau di ngomong kayak misalnya dia sering malam pulang jam 12, wajar dong saya sebagai istri nanya. Kok aneh watui? Kok aneh watui? Malam kali kemana? Wajar kan kok? Iya. Oh, ngamuk barang dilempar. Hancur barang gua semua. Wih, mabok dia? Dia keadaan mabok atau enggak pulangnya? Tipsi. Iyalah. Jadi gue nanya, lu mau pergi minum, gue gak nyalain lo. Tapi lu pulang jangan bawa emosi lu. Lu di rumah lu, gue gak ada salah. Gue cuma nanya lu, kamu kok pulangnya malam sih kok? Jangan barangnya lu banteng. Gue nanya, lu jawab. Gue bilang gitu. Lo kok barangnya lu yang banteng? Emang barangnya salah sama lo? Barangnya nanyain lo. Nah dari situ dia udah gak seneng. Wah semua tuh kosmetik saya dari meja jatuh semua. Waduh. Gue sih sayang kosmetik gue pakai 2 beli. Iya benar. Iya kan. Terus hair dryer gue yang merek Dyson yang malah mahal itu yang dulu masih gue beli itu masih 3 juta 2 juta hancur jeblah 2 gara-gara dia. Aduh hancur. Tapi dia. Tapi kalau rumah tangga memang berbeda-beda sih ya. Kayak temen gue juga ada punya kalau pulang tengah malam kan dia memang nggak direpetin sih, cuman dia pas mau buka celana pakai lagi. Kimber. Duduk sana katanya. Iya katanya. Istrinya nggak marah, cuma bilang pakai kembali, pakai kembali udah nggak dimarahin sih terus yang muntah-muntah. Jadi hubungan ini berlanjut sampai kapan? Itu sampai anak saya yang besar tuh 5 tahun. Kayak gitu. Oh berarti setelah itu masih berlanjut gitu. Masih ya? berlanjut. Jadi masih berlanjut sampai dia KDRT yang benar-benar tangan sampai menyentuh saya, sampai saya memar baru saya. Pertama kali. Kamu nggak mukul balik? Saya mukul dia balik. Oh kamu juga lawan juga nih? Lawan, karena macan dilawan. Iya kan? Terus. Karena gini loh kok, waktu dia mukul di depan anak saya udah nangis. Terus saya dicekik kan, saya kan nggak bernafas loh. Terus saya ambil apa yang teraba saya tong di kepala dia. Ini udah kayak film-film Hongkong nih bro. Gitu, jadi bener-bener waktu diceritain ya hidup gue itu bener-bener kayak buat film sih, sinetron. Tersanjung. Gitu. Jadi inilah hidup nyatanya, bro. Jadi bukan karena ada di Terus film. Terus lu kenalannya kayak gimana emang? Maksud teman sekolah atau? Enggak. Beda 8 tahun gue. Iya maksudnya hang out ketemu. Hang out bareng sama teman. Terus kenalan kayak gitu. Iya dari teman. Jadi setelah 5 tahun anaknya itu KDRT pertama lah ceritanya. Iya. Dipukul. Jadi selama ini dia cuma lempar barang, tapi barangnya pun udah kena gue sih. Sampai kadang kaki gue memar. Ya bisa sih kalau lu lempar kena ya pasti. Jadi anak-anak sekarang ikut? Saya. Ikut kamu juga nggak mau ikut ke? Takut sama papanya, katanya papa tuh semua barang disentak, dilempar, terus mami dipukul, ngapain bisa ikut dia katanya gitu. Iyalah, daripada ikut papa bagus ikut pipi dong. Sawer lagi. Jadi mereka masih berhubungan dengan papanya? Enggak, dia nggak datang cari anaknya lagi.
Udah enggak kontak-kontak ya. Dan sudah punya keluarga lagi. Terakhir saya tahu sih dia punya pacar ya, tapi I don't know lah udah nikah atau enggak, karena saya nggak ikutin perkembangan dia lagi. Iyalah, nggak usah. Nggak usah lah, orang nggak ngasih duit kok ngapain? Bener tuh. Iya kan, kecuali masih biayain kita, ya kan. Kita masih care, ya kan. Nah, terus kalau belum lah, cepat kali. Enggak. Penasaran Koko John. Oke, kau lanjut Pak. Oh, udah aku silakan. Nah, jadi nggak ada rencana tuh cari pacar baru tuh? Belum lah, ada waktu gua rasa nih lu ikut Bigo kayaknya memang mau cari pacar baru nih, jangan-jangan. Nggak bisa lo di Bigo tuh dunia halu, bucinnya tuh nggak jelas. Ya mana tahu ya kan di sawer. Yang halu aja bisa bucin. Mana tahu sawer terus dia ngerasa kayaknya wah ini kayaknya oke nih kayaknya. Bucin di Bigo itu nggak ada yang jelas kok. Jadi selain dapat saweran, lu pernah nggak dapat apa dari Bigo selama 2-3 bulan ini? Misalnya ada orang ngirim barang, mungkin makanan, atau mungkin udah pernah dikasih handphone atau dibeliin aksesoris atau sebagainya. Enggak, itu belum. Belum pernah sampai kayak gitu. Belum. Hanya ditawarin, belum sempat jadi. Berarti hanya tawaran-tawaran yang tidak kamu deal lah ya. Tapi ceritanya untuk Lydia sendiri ini saya penasaran gue sebenarnya. Karena tadi pertanyaannya kan bakalan ada suami baru atau pacar baru lagi enggak nih? Cuman selama ini kan mungkin dulu nih, mungkin umur 22 tahun sebelum married kan pacaran nih. Mungkin pacaran atas dasar cinta kan. Itu kan cerita-cerita doe-loe masih dasar cinta. I love you, you love me. Yes, ya masih kan? Cinta yang tadi cerita dia nggak biayai tapi masih jalani sampai anaknya 5 tahun. Ini kedepannya kan Bigo terus nih. Berarti orangnya sawer. Ini bakal merubah pandangan Lydia nggak tentang sebuah hubungan rumah tangga? Nah, sebelum saya join Bigo, saya pun punya pandangannya udah berbeda sih. Jadi pandangan saya tuh cinta itu nggak buat kenyang, duit yang buat kenyang. Jadi lu kalau bermodalkan, wah aku cinta samamu gitu, aku sayang, nggak usah duitnya ada, bullshit lah bagi gua, omong kosong belaka. Itu cuma munafik doang sih ceweknya kayak gitu. Bagus, lu kalau mau jalani sesuatu ya, lu bilang aja lu sanggup sih nggak nafkain gue. Langsung nanya aja sih pahit-pahit. Kalau memang lu nggak sanggup, ngapain lu married? Ujung-ujungnya cerai lagi. Untuk apa kan? Jadi apalagi kayak gue yang udah punya bontot rantangan 2 di belakang. Buy one get two lah ya. Buy one get 3. Jadi buy one get 3. Otomatis cowok itu pasti mikir, gue bukan biayain ibunya doang, anaknya mesti sekolah sampai universitas, bla bla bla. Sampai kalau misalnya dia selesai universitas, kalau dia nggak punya penghasilan kan berarti saya sebagai papa tirinya mesti support lagi. Kan bagus gitu. Gue beli kopi mix 3 in 1. Ya kan? Bener. Jadi makanya kayak gitu kan, realistis aja sih. Kalau saya realistis, kalau saya jumpa ada yang deketin aku cuma nanya, lu sanggup gak gitu? Saya punya 2 anak loh. Lu bisa terima mereka dan lu bisa biayai mereka. Itu yang pertama gue tanya. Bukan gue dulu. Gue sanggup biayai diri gue. Belum tentu dia bisa sanggup biayai anak gue kan. Lu sanggup biayain gue sanggup kasih lu puas. Ya pasti dong. Ya pasti begitu dong, Lid. Iya kan. Lu kalau lu udah nanya begini begitu, kalau dia bilang bisa, ya kan, dia pasti nanya balik dong sama kamu dong. Kamu bisa kasih saya apa? Jadi sudah berapa lama ini pisahnya? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti itu waktu gue baru-baru kenal lu itu ya? Iya, Koko baru kenal itu kan baru ya? Itu proses itu. Oh, itu proses ya? Proses. Resminya tuh 2 tahun ini. Awalnya itu waktu anak saya 5 tahun saya udah lari. Jadi totalnya itu dari saya pisah sampai saya cerai itu 4 tahun sebenarnya. 4 years already. Jadi coffee shop sudah berapa lama? 1 tahun 7 bulan. Oh, hampir imbang dong. Berarti setelah itu buka coffee shop 4 bulan. 1 tahun 7 bulan. Oh, coffee shop. Iya. Apa sih coffee shopnya? Halifax Coffee Corridor. Wes, di jalan Yos Rijal. Boleh dong, kita mampir. Betul, kita mampir sana ya. Ya, untuk Jomblo Lover juga jangan lupa ya, boleh mampir ke tempat Lydia. Asik. Mungkin Lydia bisa kasih tahu lagi Instagramnya apa? Instagramnya itu kalian boleh add ke Halifax Coffee Corridor. Rekomen? The best seller. Ya, best sellernya itu Halifax Specialty sih. Yang kemarin gua kirim ke Koko John. Ya. Dan kalau untuk Jomblo Lovers yang pengen melihat kelihayan dari Lydia, boleh ke Bigo Live. Nah, betul, Bigo Live ID-nya apa coba? ID-nya Mami Lydia. Mami Lydia. Nah, Mami Lydia. Nah, terakhir ada rencana buat talent seperti apa nggak sih ke depannya?
untuk mengejutkan fans-fans kamu yang sudah mengikuti kamu selama 2-3 bulan ini? Itu yang saya mungkin lagi. tadi ada satu ya, kamu ngomongin mungkin kamu akan berusaha untuk ngomongin tentang sex talk mungkin ya. Udah itu yang lain lagi mungkin. Nah, kedepannya itu aku bakal ngajak ke beberapa ya, misalnya ada yang kan misalnya dia tuh bener-bener, jadi di dalam Bigo itu ya, yang viewersnya itu gak semuanya jahat. Nah, ada juga mereka tuh kenapa bisa masuk, karena mungkin feel lonely. Mereka bisa gabung ke aplikasi ini karena lonely, dia butuh teman ngobrol, sebenarnya ada kayak gitu. Nah, kemarin ditanya sih sama viewers aku, kalau misalnya lu kan di Bigo ngebacot seks ya, dia bilang gitu, itu namanya ngebacot seks. Kalau misalnya lu di real kita ngajak lu make up, kita cuma ngebacot sharing, boleh nggak gitu? Tapi kan di manajemen kan nggak dibolehin sebenarnya. Jadi saya bilang, so far lu masih sopan, nggak ada masalah. Saya bilang gitu, ya make up loh, saya bilang gitu. Nah, jadi sekarang sebenarnya sudah ada beberapa yang suka denger gua nyanyi itu sering make up sama gue. Jadi udah tahu gua punya cafe di Halifax. Jadi mereka tuh tiba-tiba duduknya di sana langsung datang, terus panggil gua, gue tuh ini dia nunjukin akunnya di Bigo. Oh, gua baru tahu dia itu orangnya gitu. Dan memang sopan, jadi nggak semua itu negatif. Kamu bisa ngerasa aneh nggak? Kayak gimana ya? Kan lu langsung baliknya ke dunia nyata kan? Gitu, Sebenarnya kayak dunia merasa, halu kan. Pas di dunia halu kan lu begini-gini, terus pas di dunia nyata kan tiba-tiba orang manggil lu kan, lu rasanya bisa agak risih. Bisa ada perasaan gitu kan? Ya, jadi risih. Jadi coba pertama dia lihat gua, dia langsung duduk, terus dia bilang, ternyata lu dua orang yang berbeda ya, dia bilang gitu. Lu real, tegas, dia bilang gitu. Lu di situ, wah gila banget. Gila banget. Mulutnya lantam, ngomongnya ngasal, sampai kadang cakap apapun yang kayak kotor-kotor bisa gue cakapin keluar kalau di Bigo. Jadi wah, gue nggak nyangka lu orangnya seperti itu. Dia pun terkejut. Dia pikir realnya aku tuh di Bigo gitu. Jadi aku bilang tuh udah orang yang lain. Itu personality gue yang halo. Nah, yang nggak bisa gue pancarin misalnya di nih, nyata. gue kasih lu 10 detik, ya kan? Anggap lu sekarang tiba-tiba masuk ke dunia Bigo dalam 10 detik dan lu nyanyi satu lagu buat kita orang. Boleh dong. Bisa nggak tuh? 10 detik doang. Lu berubah menjadi Lydia di Bigo misalnya. Konten apa? Konten nyanyi. Oke, biasa kan kayak lu buka langsung mulai. Ya, lu anggap nih udah berjalan 20 menit dan akhirnya sekarang lu pengen nyanyi satu lagu nih gitu. Kira-kira lagu apa sih langsung terpintas yang bakal lu kepikir lu bakal nyanyi? Nah, contoh. Jadi saya di dalam itu saya biasa Mandarin semua. Ya. Mandarin. Ya, bisa dong kenangan. 10 detik dong. Boleh. Mandarin. Okay. 1, 2, dan 3. Go. Hai guys, jadi ini Lydia hari ini mau nyanyiin Mandarin's Night di sini. Nah, saya sumbahin satu lagu 10多年以后 itu ya. Saya mulai ya guys. Jadi kalau cocok di apa ya, boleh tapping love-nya, share. Oke, saya udah mau kasih dragon, buruan dong Ci. Nah, oke, mulai ya. 时间过得太快，不会再重来。而我渐渐明白，还需要关怀。即将就有个真挚之发呆，不让为时间都只关怀，不要依然相信我们的未来。 Dan tujuan lovers dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko. Luar biasa. Pantes langsung keluar dragon. Wih, suaranya memang bagus di juga ya. ini ya. Jadi biasa, saya tuh pernah ya kok. This is just extra ya, bagi-bagi ya saya gua. Saya pernah record di salah satu studio di Medan. Dari studionya itu 67 Studio. Oke. Kalau pemiliknya itu kuasa kuku kenal Dalton Chia. Wih, aku kenal. Rotalen. Ya, jadi saya pernah record di studio dia. Awal-awal dia buka, saya udah jadi orang pertama yang record di situ. Karena dia teman sekolah saya. Jadi dia bilang, udahlah, lu coba aja record tempat gue gitu. Saya ada cover 3 lagu. Ada 5 lagu. 2 tuh lagu gue sendiri. Albumnya udah ada? Belum, Enggak, sempat buat album. Oke, terus 2 lagu ciptaan sendiri. 3 lagu lu bisa tuh, cipta lagu juga? bukan saya tulis pengalaman hidup gua. Dalton yang buat. Memang hebat sih Dalton tuh. Luar biasa ya. Jadi pengalaman hidup gua dia buatkan jadi 2 lagu. Nah, jadi terus habis itu 3 lagu tuh cover.
cover. Jadi aku cover ini salah satu lagunya Close to You dan Cai Hui Shuo. Cai Hui Shuo. Kok aku perasaan Terus tua ya dengan lagu ini. Kenapa nggak pernah terpikir untuk mau pentas mungkin kayak show gitu? Pernah kepikir nggak? Pasti pernah juga gua rasa sih. Enggak, itu aku nggak pernah kepikiran. Cuma hanya hobi nyanyi, hobi aja ya. Hobi aja. Dia sukanya dunia halu kok. Oh iya benar. Iya kan? karena di Instagram gua ngerasa gua ngehalu juga. Iya. Karena di situ gua ngebacot juga kan kok. Iya. Gua ngerasa lu lonely sih, gua rasa sih. Oh enggak, lu perlu temen yang bisa ngajak ngobrol di dunia nyata bener-bener yang yang menemani itu gua rasa perlu sih, Dit. Temen sebenarnya banyak kok, banyak. Cuma menurut gua dunia halu terlalu lama nggak bagus, nggak bagus untuk kesehatan. Betul, menurut gua. Iya, memang boleh, kan jangan terlalu lama. Untuk kantong oke lah. Nah, untuk kantong lah. Maksudnya di dunia nyata memang kamu harus tetap mencari sih. Takutnya terpengaruh sama mental. Walaupun di dunia ini menurut saya uang itu kita perlu uang ini, tapi tetap dunia nyata itu mungkin keluarga, persahabatan, ya kan, teman, ya itu tetap perlu sih, minimal 1 atau 2 orang itu kan. Tapi orang kayak gini kayaknya temannya banyak deh. Banyak teman aku soal dunia teman nyata. banyak tapi sahabat belum tentu sih. Oh iya benar. Menurut gua ya, kadang-kadang teman sih banyak, pas udah pulang rumah kok gua ngerasa kayaknya ada sesuatu yang pengen gua ceritain ke orang itu. Gua mau ngomong sama siapa ya? Bener. Lu bingung, lu ngerti nggak? Meja dong. Wih. Gua mau ngomong nih gitu. Dia stres, ya dia ungkapkan di dunia halu lagi terakhir. Itu biasanya orang lonely sih menurut gua ya. Jadi ceritanya setelah 2 tahun ini udah ada yang coba-coba deketin belum? Ada pasti kok, pasti ada lah, ya kan. Cuman udah jalanin sih, kayak udah deket temenan nggak kurang cocok kayaknya. Atau karena trauma mungkin. Trauma semua orang pasti ada loh kok. Iya, maksudnya penilaiannya pada saat dia deket mungkin sebenarnya ini orangnya cocok nih, tapi karena Lydianya trauma jadinya jadi nggak cocok maksud saya. Sebenarnya saya lebih kesampingkan trauma saya kok. Saya bawa terus saya nggak akan bisa berumah tangga lagi. Itu move udah on pasti. lah. Karena nggak semua laki-laki seperti begitu. Benar. Ya, kan? Jadi cuman ada sifat yang kayak ya realistis aja sih. Kalau misalnya nggak cocok ngapain lagi? Kalau dia orangnya keras kepala, untuk apa dibicara? Diajak ngomong malah emosi, untuk apa gitu? Kebanyakan aku ketemu yang kayak gitu sekarang. Oh, dia harus cari yang satu yang bisa dicewek, ikut dia kemana-mana. Jongkok Bukan lu berdiri, sih, keluar kayak masuk, gitu nah gitu. Tapi memang ada tipikal kayak gini loh. Ada dong, ada yang pasti. yang dominan berarti ceweknya. Kamu juga harus cari yang begini berarti. Teman saya ada. Milo. Oke, mungkin untuk untuk Lydia, dari Lydia sendiri untuk Jompo Lovers mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Untuk Jompo Lovers ya, bagi satu pesan Lydia. Jadi itu stay positif aja. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang jahat tuh, ya belum tentu dia jahat sama kamu, gitu aja. Jadi ya bawa dia ke arah yang lebih bagus, ke positif. Itu sih gue. Asik. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Iya, dan masih thank you untuk Lydia sudah berkenan hadir di Let's Talk with Jompo and MC Bensu. Jangan lupa untuk Jompo Lovers tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya jangan lupa cek di YouTube channel Jompo Channel. Bye bye. Bye bye.